Hai, selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun Anda melihat video ini. Ini adalah video serial tutorial ilmu ekonomi yang mendasar yang kita sajikan dengan cara yang paling sederhana. Tujuannya adalah supaya mudah dipahami dan kita senang melihatnya, mempelajarinya. Oke, sebelum kita mulai menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, memberi like, dan komentar supaya kita semangat untuk membuat kontennya. Selamat menikmati video tutorial kali ini. Silakan. Selamat berjumpa kembali di dalam tutorial ekonomi kita ini. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba mencari tahu apa itu ilmu ekonomi, dan lebih jauh dari itu kita juga ingin tahu apa yang sebetulnya melatar belakangi, apa yang sebetulnya menyebabkan ilmu ekonomi itu muncul, sehingga sekarang perlu kita pelajari bersama. Baik, kita mulai saja langsung dengan mencoba melihat apa yang menjadi latar belakang munculnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi muncul hanya karena sebab yang sebetulnya sederhana, yaitu yang namanya kebutuhan manusia itu bisa dikatakan tak terbatas, tapi di sisi yang lain, alat pemuas kebutuhan manusia yang berupa barang maupun jasa, sebaliknya dia malah justru terbatas. Jadi, apa yang menjadi latar belakang munculnya ilmu ekonomi adalah ketidaksesuaian antara yang namanya kebutuhan manusia dengan alat pemuasnya. Kebutuhan manusia bisa dikatakan tak terbatas dan berkembang terus. Yang satu terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan yang lain. Tidak ada habisnya praktis. Contohnya, dulu tidak ada di zaman bapak dulu, zaman orang tua kita dulu, kebutuhan akan yang namanya handphone misalnya. Tapi sekarang menjadi keniscayaan itu adalah kebutuhan. Berkembang terus. Lagi, dulu orang tidak perlu merasa perlu untuk memakai masker. Tapi sekarang zaman pandemi, orang membutuhkan yang namanya masker untuk melindungi dirinya. Jadi yang namanya kebutuhan manusia itu bisa dikatakan hampir tak terbatas. Tapi di sisi yang lain tadi sudah kita sebutkan, alat pemuas kebutuhan yang berupa barang atau jasa itu terbatas ketersediaannya. Pemuas kebutuhan itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Apa bedanya? Ya, kalau barang itu adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang wujud. Yang wujud, karena wujud maka dia bisa dipegang, bisa diraba, bisa dipotret kalau perlu. Ya. Contohnya, manusia kedinginan butuh melindungi dirinya dari dinginnya cuaca misalnya. Maka pemuasnya berupa sandang, ya, dan dia adalah barang karena dia bisa kita pegang, kita raba, kita foto kalau kita senang. Manusia butuh karena lapar, dia butuh makan, maka alat pemuas kebutuhannya berupa makanan
itu barang, karena dia bisa kita pegang, bisa kita raba, bisa kita sentuh. Kalau perlu, seperti saudara biasanya, saudara potret dulu, kemudian saudara upload di media sosial saudara. Itu adalah barang. Di sisi yang lain yang namanya jasa, itu juga alat pemuas kebutuhan manusia. Tetapi dia tidak wujud. Nah, karena tidak wujud, ya tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipotret. Contohnya, Anda sakit, ya, maka butuh sehat, maka saudara datang ke dokter. Nah, maka jasa yang diberikan dokter itu memberi konsultasi dan sebagainya kepada saudara, kemudian saudara menjadi sembuh, itu adalah pemuas kebutuhan yang berupa jasa. Loh, dokternya kan wujud, iya dokternya boleh saudara pegang, boleh saudara raba, malah biasanya dokter meraba-raba dulu kalau memeriksa. Tetapi bukan dokternya yang saudara butuhkan, tetapi jasa yang diberikannya. Dan itu tidak wujud. Contoh yang lain, sekarang saudara kuliah, ya, saudara butuh pintar, saudara butuh pengetahuan, ya, maka alat pemuasnya berupa jasa saudara kuliah. Loh, bukannya dosennya wujud, bukannya kampusnya wujud, bisa difoto, ada brosurnya segala macam. Iya, tetapi yang saudara butuhkan bukan itu. Yang saudara butuhkan adalah jasa pendidikan yang tidak kasat mata, tidak bisa dipotret. Tahu-tahu saudara kuliah, nanti lulus tahu-tahu pinter, itu aja. Datangnya dari mana kita nggak ngerti karena memang tidak wujud. Inilah yang namanya berupa barang dan jasa. Dan itu ternyata keberadaannya terbatas di dunia ini. Mungkin ada yang bilang, enggak juga, ada juga alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ya toh? Nah, saudara harus hati-hati. Saudara harus bisa bedakan antara yang namanya barang ekonomis dan barang bebas. Yang saudara sebut tadi itu adalah barang bebas, ya. Di mana barang bebas itu ketersediaannya di muka bumi ini melebihi kebutuhan, sehingga untuk mendapatkannya tidak butuh korbanan apa-apa. Itu barang bebas. Contohnya sekarang misalnya saudara butuh bernafas, butuh oksigen. Nah, itu barang bebas karena saudara bisa menghirupnya tanpa membutuhkan korbanan apa-apa. Korbanan ya bukan berarti harus membeli, tetapi dengan upaya yang lain itu juga korbanan. Saudara mungkin butuh air bersih untuk mandi dan lain sebagainya. Itu barang bebas ya, karena saudara bisa mendapatkannya tanpa korbanan. Tapi di sisi yang lain, saudara harus hati-hati, ada yang namanya barang ekonomis. Barang ekonomis itu adalah barang yang untuk mendapatkannya, saudara butuh korbanan, bisa dengan macam-macam cara, dengan membeli, dengan berusaha, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah barang ekonomis, karena ketersediaannya itu lebih sedikit dari kebutuhan manusia. Jadi, memang harus ada korbanan untuk mendapatkannya. Tapi hati-hati juga kalau kita mendefinisikan barang bebas dan barang ekonomis, itu juga harus tergantung situasi dan kondisinya, ya toh? Karena bisa jadi sesuatu barang yang dalam satu kondisi tertentu, dalam situasi tertentu bebas, tapi dalam situasi yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda menjadi barang yang ekonomis, ya toh? Contohnya misalnya tadi kita bilang bahwasanya air itu barang bebas. Iya, mungkin sekarang dan di sini ya toh, saudara bebas mendapatkannya tanpa korbanan apa. Tapi mungkin dalam situasi dan kondisi yang berbeda, misalnya saudara yang mungkin tinggal di Gunung Kidul sana pada masa-masa kering begitu, kekeringan begitu ya, air itu tidak lagi barang bebas, saudara harus membelinya atau mencarinya ya toh, dan itu menjadi barang ekonomis. Kemudian oksigen misalnya, itu untuk bernafas, kebutuhan kita bernafas butuh oksigen, itu barang bebas. Iya sekarang, tapi tidak tahu kita suatu ketika nanti, ya mungkin udara menjadi sangat tercemar karena polusi dan lain sebagainya. Suatu ketika mungkin seperti di film-film itu, suatu ketika orang itu berjalan-jalan pakai masker, pakai tabung gas di punggungnya begitu, karena udaranya sudah sangat tercemar. Artinya untuk bernafas pun saudara butuh korbanan, ya. Seperti sekarang aja deh, ya, sekarang orang kemana pakai masker karena apa ya, udaranya
dirasa tidak sehat lagi karena ada virus dan lain sebagainya. Ya, ini ya. Nah, nanti saudara coba cari sendiri ya, barang bebas dan barang ekonomis itu ya, yang kecenderungannya memang semua barang nanti akan ekonomis. Yang dulunya bebas sekarang menjadi ekonomis. Gitu. Ini saudara sekalian. Nah, ini yang melatar belakangi ilmu ekonomi itu muncul. Jadi ketidakcocokan antara yang namanya kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa tadi, yang justru di sisi yang lain ini dia terbatas ketersediaannya. Nah, mengapa alat pemuas kebutuhan manusia itu berupa barang dan jasa terbatas? Karena untuk menghasilkan barang dan jasa itu dibutuhkan sumber daya ekonomi, atau mungkin ada yang menyebutnya sebagai faktor produksi, ya, yang berupa faktor alam, kemudian manusia, kemudian modal itu tidak selalu dalam bentuk uang ya, tetapi alat-alat produksi mulai dari sekop, cangkul dan sebagainya sampai yang alat-alat canggih itu capital itu. Dan kemudian yang keempat adalah ini semuanya faktor alam, manusia dan capital itu tidak pernah akan menjadi barang dan jasa kalau tidak ada yang mengusahakannya. Orang yang punya kemampuan entrepreneurship. Inilah 4 sumber daya ekonomi atau faktor produksi yang ternyata ketersediaannya di muka bumi ini langka, ya. Atau dalam bahasa asingnya scarce, langka. Langka baik itu langka dalam terbatas di dalam jumlah maupun kualitasnya, mutunya, ya. Nah, karena ini terbatas atau langka, maka nanti kalau dia dirubah menjadi barang dan jasa yang merupakan kebutuhan manusia tadi akan terbatas, dan ini tidak cocok dengan kebutuhan manusia yang tak terbatas tadi. Inilah ilmu ekonomi itu dilatar belakangi oleh masalah ini, ya. Jadi sekali lagi, kalau kita ditanya apa yang melatar belakangi ilmu ekonomi itu muncul, ya tidak lain dan tidak bukan satu kata saja, yaitu masalah kelangkaan sumber daya. Karena sumber daya langka, baik kualitas maupun kuantitasnya, baik jumlah maupun mutunya, maka nanti sumber daya yang langka itu tadi, yang terbatas itu tadi, ketika dirubah menjadi barang dan jasa, akan terbatas. Dan itu tidak sesuai, tidak cocok dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Inilah yang melatar belakangi munculnya ilmu ekonomi. Ya. Nah, di samping sumber daya ekonomi atau faktor produksi tadi itu langka ketersediaannya, ya ternyata sumber daya ekonomi atau faktor produksi itu juga memiliki alternatif dalam penggunaan. Nah, ya, alternatif penggunaan itu maksudnya apa? Jika faktor produksi atau sumber daya ekonomi tadi sudah digunakan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa tertentu, maka tertutup kemungkinannya untuk menghasilkan barang atau jasa yang lain. Nah, inilah yang namanya memiliki alternatif penggunaan. Ya, ini juga penting ini nanti. Ya. Contohnya apa? Misalnya, mungkin kampus saudara dulu adalah sawah. Ya. Nah, sawah itu menghasilkan apa, saudara? Menghasilkan barang apa? Padi, beras, ya toh. Tetapi kemudian dibeli oleh kampus saudara, kemudian menjadi kampus. Dan sekarang kampus itu menghasilkan jasa pendidikan. Nah, artinya apa? Ketika kemudian sumber daya alam sawah tadi kemudian dipakai, penggunaannya dipakai untuk menghasilkan jasa pendidikan, maka tertutup kemungkinannya seperti sebelumnya menghasilkan beras atau padi. Itu karena sawahnya udah berubah menjadi kampus saudara itu. Ya, inilah yang namanya memiliki alternatif penggunaan. Bapak, itu sumber daya manusia. Gitu. Nah, kemudian sudah dipilih ya, alternatif digunakan menghasilkan jasa pendidikan, mengajar seperti ini. Ya, oleh karenanya tertutup kemungkinan Bapak menghasilkan jasa yang lain, misalnya karena saya bisa kerja di bank, misalnya jasa keuangan atau jasa perbankan dan sebagainya, atau Bapak juga bisa jadi tukang jasa pertukangan misalnya. Ya, Bapak bisa menghasilkan, misalnya bisa menjahit, bisa menghasilkan pakaian dan sebagainya, itu tertutup karena sekarang sudah dipilih untuk menghasilkan jasa pendidikan, ya.
Inilah yang namanya memiliki alternatif penggunaan. Nah, jadi kalau boleh saya ulangi sekali lagi biar jelas ya, karena memang tutorial kita ini dibuat sejelas-jelasnya, sesederhana-sederhananya, ya toh? Maka boleh saya ulangi apa yang latar belakangi ilmu ekonomi muncul tadi, yaitu karena adanya kelangkaan atau scarcity ya dari sumber daya ekonomi yang berupa faktor alam, manusia, capital dan entrepreneurship, kemampuan wirausaha. Ya, karena langka, maka angka atau terbatas, maka nanti kalau dirubah menjadi barang dan jasa, dia akan terbatas dan itu tidak cocok dengan kebutuhan manusia yang terbatas tadi. Ya, inilah apa yang latar belakang ilmu ekonomi. Nah, karena sekali lagi ya saya tegaskan bahwasanya latar belakang yang menyebabkan ilmu ekonomi itu muncul adalah masalah apa tadi? Masalah kelangkaan ya. Jadi di setiap perekonomian itu memiliki kelangkaan, keterbatasan baik jumlah maupun mutu dari faktor produksi yang dimilikinya. Maka di setiap perekonomian manapun, kapanpun, dimanapun, selalu menghadapi masalah klasik yang sama, yaitu ya, dengan kelangkaan sumber daya ekonomi yang dimilikinya, ya. Kemudian pertanyaannya, apa yang harus dihasilkan dengan sumber daya tadi? What, ya, what apa yang harus dihasilkan? Apa yang bisa dihasilkan dengan sumber daya yang terbatas tadi? Ya, karena terbatas maka pertanyaan pertama ini muncul, apa yang harus dihasilkan dengan keterbatasan tadi? Kalau misalnya sumber dayanya tidak terbatas, ya nggak relevan, nggak perlu ditanya apa, ya apa saja. Karena tidak terbatas. Tetapi karena terbatas, maka harus difikirkan apa yang harus dihasilkan, barang apa, jasa apa yang harus dihasilkan dengan keterbatasan sumber daya ekonomi tadi. Ya, ini yang pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kemudian sudah diputuskan misalnya apanya, ya sudah pokoknya orang tuh yang penting kan makan, ya produksi aja makanan dan apa makan berupa makan pokoknya dan apa pelengkapnya lauknya misalnya bikin aja dengan keterbatasan sumber daya beras dan ikan misalnya ya perikanan misalnya ya, wordnya sudah terjawab selesai? Tidak, karena akan muncul masalah yang berikutnya, yaitu kalau apanya sudah terputuskan maka akan muncul pertanyaan kedua, yaitu bagaimana itu dihasilkan. Nah ini karena apa? Karena sekali lagi karena langka, karena terbatas. Kalau nggak langka, nggak terbatas, bagaimana caranya? Terserah, ya nggak penting. Pokoknya nggak terbatas. Tapi sayangnya tadi sudah kita tahu sumber daya ekonomi faktor produksi itu langka. Sehingga pertanyaan kedua adalah bagaimana menghasilkannya. Itu ini adalah pertanyaan yang kedua akan muncul dalam setiap perekonomian karena keterbatasannya. Kalau kemudian ini pun sudah terjawab, pertanyaan berikutnya akan muncul. Nah, kalau sudah apa diputuskan? Bagaimana sudah diputuskan? Maka untuk siapa? For whom? Barang dan jasa tadi dihasilkan. Ya, masalah distribusi. Kenapa? Karena sekali lagi, karena sumber dayanya langka, nanti menghasilkan barang dan jasa juga terbatas. Sehingga harus dipikirkan untuk siapa nanti itu dihasilkan. Gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kalau misalnya tidak terbatas, sekali lagi, tidak relevan siapa untuk siapa, ya siapa saja. Itu. Jadi karena kelangkaan, ini setiap perekonomian akan menghadapi masalah yang klasik seperti ini. Apa yang harus dihasilkan, bagaimana menghasilkan, dan untuk siapa itu nanti dihasilkan. Ya, sama seperti saudara, kiriman dari orang tuanya terbatas. Ya, kalau nggak terbatas ya nggak ada masalah. Tapi karena terbatas, mesti saudara bertanya, kiriman uang yang terbatas itu untuk apa? Bagaimana menggunakannya? Dan untuk siapa? Apakah untuk sendiri atau dibagi dengan pacarnya atau apa dan sebagainya. Ya, ini adalah karena masalah kelangkaan tadi. Nah, permasalahan tiga ini, apa yang harus dihasilkan, kemudian bagaimana menghasilkan dan untuk siapa itu dihasilkan, ya. Pemecahannya tergantung, ya, sistem perekonomiannya seperti apa. Kalau perekonomian yang masih tradisional misalnya, yang masih mengandalkan ada kepala suku dan lain sebagainya, maka keputusan itu ya yang di masyarakat masih tradisional itu ya
Ya, ditentukan apa untuk siapa, bagaimana dan untuk siapa itu ditentukan oleh tradisi saja, oleh kebiasaan saja, atau mungkin keputusan kepala sukunya dan lain sebagainya. Ya, tetapi kalau untuk masyarakat yang komunal, yang komunis, yang sosialis, ya, nah, apa dan bagaimana dan untuk siapa itu diputuskan biasanya oleh pemerintah pusat, ya, disentralistik, ya, diputuskan. Kalau misalnya Indonesia ini negara komunis gitu ya, mungkin apa yang harus dihasilkan? DIY, ya, itu diputuskan oleh Jakarta sana. Bagaimana? Itu yang memutuskan Jakarta sana. Untuk siapa? Yang memutuskan juga Jakarta sana. Itu kalau kapital, kalau komunal, ya, kalau komunis. Ya. Tetapi ya kebanyakan sekarang yang berlaku adalah sistem pasar, ya, apa, bagaimana, dan untuk siapa, ya, itu ditentukan oleh mekanisme bekerjanya pasar, mekanismenya bekerjanya permintaan penawaran. Jadi yang menentukan apa yang harus diproduksi, bagaimana dan untuk siapa itu ya tergantung permintaan dan penawarannya. Ya, inilah mengapa nanti kita akan juga ada tutorial mengenai itu, ya. Nah, inilah yang melatar belakangi ilmu ekonomi muncul. Baik, sebelumnya kita sudah paham bahwasanya ilmu ekonomi itu muncul disebabkan karena kelangkaan. Pada bagian selanjutnya ini kita akan coba mendefinisikan, memberi pengertian apa itu ilmu ekonomi. Nah, kalau kita bicara definisi dari ilmu ekonomi, ada begitu banyak definisi yang dikemukakan oleh begitu banyak ahli ekonomi. Tapi dari sekian banyak itu, ada satu yang paling sering disitir, yang paling sering dikutip adalah pengertian yang diberikan, yang dikemukakan oleh Paul Samuelson. Yang menurut Paul Samuelson, ilmu ekonomi itu adalah suatu studi mengenai bagaimana seharusnya manusia atau masyarakat menentukan pilihannya, baik dengan atau tanpa menggunakan uang dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas jumlahnya, dan memiliki mempunyai alternatif penggunaan untuk menghasilkan barang serta kemudian mendistribusikannya baik untuk keperluan sekarang maupun masa yang akan datang di antara anggota masyarakat. Dari pengertian ilmu ekonomi yang diungkapkan oleh Paul Samuelson ini, tetap nafasnya sama dengan apa yang tadi kita pahami, yaitu bahwasanya ilmu ekonomi itu menurut Paul Samuelson erat kaitannya dengan pemahaman tentang sumber daya yang terbatas serta memiliki alternatif penggunaan. Oleh karenanya, dia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk keperluan manusia. Ya, inilah sebetulnya intisari dari ilmu ekonomi itu. Ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, kita melihat pada definisi Paul Samuelson ini, bahwasanya secara implisit di sini terkandung bahwasanya di dalam ekonomi itu ada 3 kegiatan pokok. Ya, yang pertama adalah ini kita baca. Terbatas jumlahnya dan mempunyai kemungkinan untuk menghasilkan barang. Menghasilkan barang itu kegiatan apa, saudara? Kegiatan produksi. Ya, jadi kegiatan produksi. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan produksi, kegiatan menghasilkan barang. Ya. Kemudian kembali lagi, serta kemudian mendistribusikannya baik untuk keperluan sekarang. Artinya apa? Artinya dia akan digunakan. Nah, kegiatan kedua berarti adalah konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan
barang dan jasa. Ya. Nah, pada awal peradaban manusia dulu hanya dua kegiatan ini saja yang dilakukan oleh setiap masyarakat, ya. Di dalam masyarakat yang masih tradisional, yang masih primitif, ya, mereka produksi barang dan jasa yang mereka akan konsumsi, dan mereka mengkonsumsi apa yang mereka produksi sendiri. Ya, inilah yang disebut sebagai masyarakat subsisten, mencukupi dirinya sendiri. Ya, tetapi dengan berjalannya waktu, ya, karena Tuhan itu memberikan bakat talenta yang berbeda-beda, maka masyarakat yang subsisten, yang mencukupi diri sendiri itu tadi tidak lagi bisa tercapai. Ya, sebelumnya, ya, masyarakat yang subsisten, kalau mereka misalnya mau mengkonsumsi beras, ya mereka bercocok tanam sendiri. Kalau mereka mau makan ikan, ya mereka menjadi nelayan atau menjadi membuat tambak ikan dan sebagainya. Kalau mereka misalnya butuh daging, maka mereka beternak atau mungkin berburu. Ya, jadi apa yang diproduksi itulah yang dikonsumsi, apa yang dikonsumsi itulah yang diproduksi. Masyarakat subsisten, tapi itu tidak lagi kemudian bisa tercapai karena bakat yang diberikan Tuhan itu berbeda-beda. Ada suatu masyarakat misalnya yang diberi kemampuan lebih pada suatu bidang, tetapi kurang di bidang yang lain, sehingga kemudian masyarakat subsisten itu tidak bisa lagi terpenuhi. Misalnya ada satu masyarakat, ya, yang ternyata diberkahi oleh Tuhan kemampuan untuk bercocok tanam yang bagus, tetapi dia tidak diberkati dengan bakat untuk berternak misalnya. Akibatnya misalnya kemudian produksi pertaniannya melimpah melebihi yang mau dikonsumsi, tapi sebaliknya produksi dagingnya kurang dari apa yang dibutuhkan untuk konsumsi. Sebaliknya ada masyarakat yang lain yang justru sebaliknya, dia punya bakat yang luar biasa di dalam peternak, tetapi tidak punya bakat untuk bercocok tanam, sehingga kebalik, ya, dagingnya melimpah produksinya, ya, melebihi yang dikonsumsinya, sementara beras atau makanan pokok yang diproduksinya kurang dari apa yang dibutuhkan untuk konsumsinya. Maka, ya, masyarakat subsisten itu tidak bisa lagi dipertahankan. Maka kemudian muncullah yang namanya pertukaran. Ya, pertukaran. Jadi kedua kelompok masyarakat tadi kemudian bertemu dan melakukan pertukaran. Satu masyarakat yang kelebihan beras tapi kurang daging, ketemu dengan masyarakat yang kelebihan daging tapi kurang beras, maka mereka akan melakukan pertukaran. Ya, pada awalnya pertukaran itu dilakukan secara barter. Ya, barang ditukar dengan barang, barang ditukar dengan jasa, jasa ditukar dengan barang. Ya, tetapi lama-kelamaan juga susah barter itu. Karena apa? Karena barter itu, coba saudara bayangkan saja, ya, itu membutuhkan syarat. Barter itu yaitu ada double coincidence of want, ya, ada kebutuhan timbal balik yang sama, dan itu kadang-kadang tidak, ya. Nah, kebetulan yang kita gambarkan tadi cocok, artinya yang satu kelebihan daging kurang beras, yang satunya kelebihan beras kurang daging, setuju, cocok, maka barter bisa dilakukan karena ada double coincidence of want. Tetapi bagaimana misalnya kalau satu masyarakat ternyata berlebihan beras tapi butuhnya ikan, sementara ketemu dengan yang butuh beras tapi kelebihannya daging, nggak cocok, ya, maka barter tidak lagi bisa dipertahankan. Coba saudara bayangkan saja yang mungkin yang agak kocak gitu, ya. Misalnya tukang bakso ketemu dengan tukang cukur, kemudian mereka barter misalnya. Ya, si tukang bakso memberikan semangkok bakso, kemudian si tukang cukur memotong rambut si tukang bakso. Coba kalau yang datang kemudian 10 orang tukang bakso, bagaimana itu bisa terjadi? Kan susah, ya. Oleh karenanya, kemudian muncullah alat tukar untuk melakukan pertukaran tadi yang namanya uang. Ya. Inilah perkembangan kegiatan yang terjadi dalam kegiatan perekonomian, saudara sekalian. Nah, kembali lagi pada definisi dari ilmu ekonomi tadi. Jadi Paul Samuelson sekali lagi sudah menunjukkan kepada kita bahwasanya, ya,
nafas dari ilmu ekonomi itu sekali lagi adalah masalah kelangkaan tadi. Oleh karenanya dia harus, kelangkaan sumber daya itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau kita membaca pengertian dari Paulus Samuelson ini capek deh ya, panjang ya. Oleh karenanya kalau mau kita singkat, sebetulnya ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mencoba menganalisa ongkos dan manfaat dari pola peningkatan alokasi sumber daya ya. Nafasnya sama sebetulnya ya. Karena sumber daya itu terbatas dan memiliki alternatif penggunaan, maka dia harus dialokasikan yang memberikan ongkos tertentu untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya, atau manfaat tertentu dengan ongkos semurah-murahnya. Inilah yang namanya prinsip ekonomi. Nah ya, inilah sebetulnya inti dari ilmu ekonomi. Kurang pendek lagi bisa kita perpendek, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mencoba mempelajari cara memilih alternatif. Tapi apa? Alternatif apa? Alternatif menggunakan sumber daya. Kenapa? Karena dia terbatas. Maka harus dipilih alternatif yang terbaik. Ya, prinsip ekonomi tadi. Yang ongkosnya tertentu, manfaatnya maksimal. Atau manfaatnya tertentu, ongkosnya minimal. Ya toh? Inilah ilmu ekonomi. Masih juga kepanjangan. Nah, kalau masih juga kepanjangan, ilmu ekonomi itu diartikan saja sebagai ilmu memilih sudah, ya. Tapi kita harus bisa jabarkan memilih apa? Memilih bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas, sumber daya ekonomi yang terbatas, ya. Inilah saudara sekalian pengertian dari ilmu ekonomi. Jadi sekali lagi, ya, kalau kita telusuri ya balik lagi sebetulnya ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang terkait dengan kelangkaan tadi. Oleh karenanya ilmu ekonomi itu adalah ilmu bagaimana kita memilih menggunakan, memanfaatkan sumber daya yang langka tadi. Satu alat analisis yang bagus untuk menggambarkan masalah kelangkaan dalam perekonomian adalah apa yang nanti kita kenal sebagai production possibility curve, atau dalam bahasa Indonesianya kurva kemungkinan produksi, di mana PPC atau kurva kemungkinan produksi ini nanti akan menggambarkan kombinasi dua barang atau boleh juga dua kelompok barang yang mampu diproduksi oleh suatu perekonomian dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang dimilikinya, yang tadi kita tahu jumlahnya terbatas atau langka, baik dari segi jumlah maupun mutunya, kuantitas dan kualitasnya. Nah, inilah yang nanti akan menurut saya bagus sekali menggambarkan masalah kelangkaan dalam kepemilikan sumber daya tadi dalam sebuah perekonomian. Ya. Nah, tetapi sebelum kita menggambarkan kurva kemungkinan produksi, ya, yang nanti sekali lagi dia akan bagus menggambarkan masalah kelangkaan, ya. Ada beberapa anggapan atau beberapa asumsi yang harus kita pegang, yang harus kita penuhi supaya kita bisa menggambar kurva kemungkinan produksi sebuah perekonomian. Yang pertama harus kita pegang bahwasanya sumber daya atau faktor produksi yang tersedia itu memang betul terbatas jumlahnya. Dan ini kita amini bersama karena memang setiap perekonomian itu memiliki keterbatasan dalam ketersediaan faktor produksi atau sumber daya. Ya, ini adalah asumsi yang pertama. Kalau perekonomiannya tak terbatas, meskipun itu tidak ada, ya tidak bisa kita menggambarkan kurva kemungkinan produksinya. Yang kedua, asumsinya adalah, anggapannya adalah sumber daya yang tersedia tadi itu sudah dipergunakan sepenuhnya semuanya, atau dalam istilahnya full employment. Tidak boleh ada sumber daya atau faktor produksi yang dianggurkan. Jadi harus dipergunakan semuanya. Semua sumber daya alam dimanfaatkan. Semua sumber daya manusia digunakan. Semua sumber daya capital atau modal dimanfaatkan. Dan semua entrepreneur yang punya kemampuan wirausaha itu dipergunakan.
Ya, inilah yang namanya full employment. Ini asumsi yang kedua. Kalau enggak, ya berarti tidak bisa kita menggambarkan kurva kemungkinan produksi. Asumsi yang ketiga adalah tingkat teknologi untuk menghasilkan kedua barang atau dua kelompok barang tadi itu sudah tertentu, tidak berubah. Kalau ada terjadi perubahan teknologi untuk menghasilkan barang tadi, maka tentu saja kurva kemungkinan produksinya tidak bisa digambarkan. Ya. Dan asumsi yang terakhir, yang keempat, sumber daya yang sudah digunakan tadi itu harus yang paling efisien. Ya, tidak boleh ada pemborosan karena boleh jadi sumber dayanya digunakan semuanya, tetapi ternyata ada yang digunakan tidak efisien. Misalnya sumber daya alamnya misalnya dipakai semuanya, tetapi tidak diintensifkan penggunaannya. Faktor produksi manusianya semuanya bekerja, tetapi ada yang kerjanya sambil santai dan lain sebagainya, itu tidak efisien. Ya, nah ini asumsi yang keempat. Nah kalau asumsi yang 1, 2, 3, dan 4 ini terpenuhi, maka kemudian baru kita bisa menggambarkan kurva kemungkinan produksi sebuah perekonomian. Kita ambil contoh saja, misalnya ada sebuah perekonomian yang sekali lagi dia punya keterbatasan, kelangkaan dalam pendidikan faktor produksinya, dan dia mau menghasilkan, dia ingin menghasilkan dua barang saja, dua kelompok barang saja, yaitu satu kelompok barang ya berupa pangan dan barang yang berupa alat elektronik. Ya, angka-angkanya saya ambil angka-angka hipotetis saja, angka reka-rekaan saya yang sesuai dengan teorinya mestinya ya. Nah, maka perekonomian tersebut yang sekali lagi punya keterbatasan sumber daya, ya, dia akan bisa menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan dua barang tadi sebagai digambarkan berikut ini. Kemungkinan yang pertama misalnya. Kemungkinan pertama ya, bahwasanya di perekonomian tadi semua faktor produksinya dicurahkan melulu hanya untuk menghasilkan barang elektronik. Jadi faktor alam, faktor tenaga kerja, kapital maupun kemampuan wirausaha semuanya ditumpahkan hanya untuk menghasilkan barang-barang elektronik. Sehingga karena dipakai untuk menghasilkan semuanya untuk menghasilkan barang elektronik, dan sekali lagi meskipun semuanya ditumpahkan untuk menghasilkan elektronik, tapi karena jumlahnya terbatas, kemampuan dari sumber daya yang digunakan itu tadi menghasilkan elektronik ternyata hanya akan mampu menghasilkan maksimal sebanyak 15 unit saja. Ya, nah, pakai konsekuensinya karena semuanya faktor produksi sudah digunakan untuk menghasilkan elektronik, maka tidak ada yang tersisa untuk menghasilkan pangan. Oleh karenanya kita melihat di sini produksi pangannya 0. Ya toh? Karena sekali lagi kemungkinan A ini adalah apa tadi? Semua faktor produksi, alam, tenaga kerja dan sebagainya hanya melulu dicurahkan menghasilkan elektronik, dan itu pun karena terbatas hanya mampu menghasilkan 15 elektronik. Nah, kalau kemudian ternyata setelah dipikir kalau hanya menghasilkan elektronik tapi tidak punya pangan, ya bisa kelaparan, oleh karenanya harus memproduksi pangan. Maka diputuskan untuk memproduksi setidaknya 1 ton pangan. Maka apa yang harus dilakukan? Alternatif penggunaan. Maka sumber daya yang ada sebagian harus dialihkan untuk menghasilkan pangan. Ya, untuk menghasilkan pangan yang 1 ton ini harus ada sumber daya alam yang dipakai, sumber daya tenaga kerja yang dipakai, harus ada capital yang dicurahkan di sana, dan juga ada entrepreneur yang mengelolanya. Tapi akibatnya karena memiliki alternatif penggunaan, begitu sumber dayanya sebagian dialihkan untuk menghasilkan pangan 1 ton, maka berkurang kemungkinannya untuk menghasilkan elektronik. Maka ya, elektronik yang dihasilkan tinggal tersisa 14 unit saja dari yang tadi. Kalau semuanya dicurahkan ke sana hanya semuanya menghasilkan 15. Ya, bisa dipahami ini ya. Jadi alternatif penggunaan. Kalau ini masih dirasa kurang, ada kemungkinan berikutnya. Misalnya pangannya ditingkatkan menjadi 2 ton. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja sebagian faktor produksi harus dialihkan lagi untuk menghasilkan pangan, yang akibatnya pengalihan sumber daya itu tadi mengakibatkan produksi elektroniknya berkurang. Jadi ini bertambah karena sebagian dipindahkan ke sini faktor produksinya, maka elektroniknya berkurang.
begitu selanjutnya, seterusnya, sampai kemungkinan yang ekstrim yang F ini. Ini kita bisa melihat ternyata di sini menghasilkan 5 ton beras, pangan, dan tidak menghasilkan elektronik. Artinya apa ini? Artinya sekarang di titik ekstrim yang F ini, semua sumber daya hanya melulu dipakai untuk menghasilkan pangan. Nah, karena semuanya sudah dicurahkan menghasilkan pangan dan hanya menghasilkan 5 ton maksimal, itu karena terbatas, ya, maka tidak tersisa lagi alternatif penggunaan untuk menghasilkan elektronik. Ya, nah inilah kemungkinan kombinasi dari dua barang pangan dan elektronik, ya, dua kelompok barang pangan dan elektronik yang bisa dihasilkan oleh sebuah perekonomian. Contoh ini, ya, yang punya keterbatasan sumber daya, ya. Jadi ini ada alternatif penggunaan, saudara bisa melihat, ya. Kalau ini tadi apa? Semuanya dicurahkan hanya menghasilkan elektronik, ya. Kok hanya 15? Iya, karena memang terbatas sumber dayanya. Kemudian di ekstrim yang lain, ini semua faktor produksi digunakan menghasilkan pangan. Tidak ada yang dipakai untuk menghasilkan elektronik. Kok cuma 5? Iya, karena memang keterbatasan sumber daya. Ini angkanya hanya karangan saja sih sebetulnya. Oke. Nah, tabel ini dengan demikian bisa kita sebagai tabel kemungkinan produksi. Dan kalau ini kita pindahkan dalam sepasang sumbu silang, maka kita akan peroleh yang namanya tadi itu production possibility curve atau production possibility frontier, macam-macam namanya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, kurva kemungkinan produksi perekonomian, ya. Ini hanya mengalihkan saja dari yang tadi itu. Ini sumbu elektronik, ini sumbu pangan gitu, ya. Kalau semua dicurahkan untuk menghasilkan elektronik hanya mampu menghasilkan 15, tapi pangannya tidak ada. Ini di sini A. Kemudian yang B 1 ton dengan 14 elektronik. Kenapa berkurang? Karena sebagian dialihkan ke situ, ya. 1 dengan 14 dengan 1 dan seterusnya. Maka kalau ini kita hubungkan yang biru ini, inilah yang kita sebut sebagai production possibility curve atau kurva kemungkinan produksi perekonomian tadi, ya. Ini nanti sekaligus menunjukkan apa? Menunjukkan batas kemampuan perekonomian tadi dengan keterbatasan sumber dayanya di dalam menghasilkan barang dan dua barang, ya, barang elektronik dan barang yang berupa pangan, dua kelompok barang, ya. Artinya ini yang merupakan batas kemampuan, ya. Kalau misalnya perekonomian itu tadi sekali lagi semua sumber dayanya dipakai untuk menghasilkan barang dan berupa elektronik dan pangan, maka dia hanya bisa mengikuti garis ini saja, ya. Kalau di G ini mungkin nggak mungkin, ya, mungkin saja, tetapi itu artinya apa? Bisa kemungkinannya bisa macam-macam ini. Kalau G ini apa toh? Sumber dayanya hanya dipakai untuk menghasilkan 1 ton pangan dan 9 unit elektronik, bisa, tetapi mungkin nyalahi asumsi, artinya kemungkinan ada apa? Mungkin sumber dayanya ada yang tidak digunakan itu, ya. Atau mungkin saja digunakan semuanya tetapi tidak efisien, boros itu, ya. Karena apa? Karena kalau tidak boros, tidak kalau semuanya digunakan, jangankan di titik G, di titik B saja lebih baik, bisa. Jangankan di titik G, di titik D saja lebih baik, ya, lebih banyak pangannya. Di titik B lebih banyak radionya, lebih banyak elektroniknya, maksud saya, ya. Nah, jadi titik G ini bisa kemungkinannya apa tadi? Kemungkinannya adalah ada yang tidak digunakan sumber dayanya atau digunakan tapi boros sehingga tidak berada di production possibility curve-nya. Ya, kalau di titik H, di mana dia maunya apa ini? Maunya menghasilkan pangannya 3 ton, ya. Terus elektroniknya 12. Nah, kalau ini tidak mungkin. Kenapa? Karena yang biru ini tadi kan cuma sudah menunjukkan batas kemampuan. Artinya dengan sumber daya yang ada tidak mungkin lebih dari yang di garis biru ini. Ya toh, di garis H ini tidak mungkin tercapai, ya. H ini dimana kalau mau menghasilkan 12 elektronik ya paling-paling ya dengan sumber daya yang ada hanya dapat 2 ton. Tapi kalau maunya 3 ton ya tidak bisa dapat 12 elektronik, tapi hanya bisa dapat 9 elektronik. Karena sekali lagi terbatas faktor produksinya. Jadi titik H ini tidak mungkin tercapai, ya. Kecuali kalau kemungkinannya adalah apa?
Kalau ada perubahan asumsi, ya, TTH tadi. Apa misalnya? Misalnya ada sumber dayanya misalnya bertambah. Nah, sumber daya produknya bertambah. Bertambah mungkin tidak dari segi jumlahnya saja, tetapi juga mungkin dari kualitasnya. Ya, mungkin saja kalau sumber dayanya bertambah, otomatis tentu saja apa kemampuan untuk menghasilkan barang menjadi meningkat, maka titik H bisa tercapai. Ya, atau ya teknologinya berubah misalnya. Nah, dengan teknologi yang lebih maju, ya, maka titik H ini mungkin bisa tercapai, gitu. Karena dengan teknologi yang lebih maju, sumber daya yang sama, ya, itu bisa menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, ya. Inilah yang namanya kurva kemenangan produksi. Jadi ini mencerminkan masalah kelangkaan, ya, karena sumber daya yang terbatas, maka kemampuan memproduksi suatu perekonomian pun juga terbatas seperti yang ditunjukkan oleh PPC ini atau production possibility curve ini, kurva kemungkinan produksi ini, ya. Nah, jadi perekonomian tadi dengan keterbatasan sumber dayanya hanya bisa menghasilkan sepanjang, ya, kombinasi dua barang sepanjang kurva yang biru ini, ya. Kalau di dalam berarti apa tadi? Ada dua kemungkinan. Kalau tidak ada yang dianggurkan, jadi sumber dayanya ada yang tidak dimanfaatkan, atau dimanfaatkan tetapi poros. Dua kemungkinan. Kalau titik H ini nggak mungkin, ya, kecuali kalau ada peningkatan sumber daya, ya, baik mutu maupun jumlahnya, atau kalau ada teknologi yang lebih baik, gitu. Nah, itulah sebetulnya yang namanya esensi pertumbuhan ekonomi itu. Nah, esensi pertumbuhan ekonomi, suatu perekonomian itu adalah sebetulnya bagaimana kita meningkatkan kurva kemungkinan produksi sebuah perekonomian, ya. Nah, tadi, ya, seperti yang sebelumnya titik H ini pertumbuhan kan, kalau di sini itu baru bisa tercapai kalau dalam dua hal, ya, tadi, ya. Jadi kalau kualitas dan kuantitas sumber daya itu meningkat, artinya, ya, sumber dayanya bertambah, tentunya kemampuan menghasilkan produksinya juga bertambah, atau perkembangan teknologinya terjadi, artinya ada perbaikan dalam teknologi sehingga dengan sumber daya yang sama dengan teknologi yang lebih baik, maka bisa dihasilkan barang yang lebih banyak. Untuk yang pertama misalnya meningkatkan kuantitas dan kuantitas dari sumber daya, ya, maka nanti kurvanya akan bisa bergeser ke atas ini. Inilah esensi dari pembangunan itu sebetulnya ini, ya. Bagaimana kemudian kita meningkatkan kualitas terutama, ya, dari sumber daya kita, ya, termasuk saudara itu sekarang belajar supaya kualitas saudara sebagai sumber daya manusia itu meningkat, sehingga nanti perekonomian Indonesia ini akan kue pembangunannya akan membesar, ya. Nah, kalau perkembangan teknologi, nah ini ada dua kemungkinan nih. Kalau perkembangan teknologi yang maju misalnya teknologi pangan, maka kurvanya akan shifting seperti ini, ya. Tapi kalau yang maju ternyata perkembangan teknologinya yang lebih maju adalah elektronika, maka bergesernya akan seperti ini. Tapi kalau dua-duanya maju, maka akan bergeser seperti ini, ya. Jadi kalau meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya, naiknya akan seperti itu. Tetapi kalau perkembangan teknologi, ya tergantung. Kalau teknologi pertanian, ya yang ini. Kalau teknologi elektronik, yang ini. Kalau dua-duanya, ya berarti seperti ini. Gitu, ya. Jadi inilah saudara sekalian, ya, esensi dari pembangunan, esensi dari adalah bagaimana kita menumbuhkan perekonomian, ya. Baik, saya kira itu yang perlu kita pelajari, ya. Tapi sekali lagi intinya semuanya ilmu ekonomi itu berpulang pada masalah kelangkaan, dan oleh karenanya kita harus melakukan pilihan yang terbaik. Itulah video tutorial kita kali ini, ya. Semoga kita bisa menikmatinya, mempelajarinya dengan baik. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Kemudian berikan like, ya, supaya saya semangat, dan jangan lupa juga komentar supaya kita bisa memperbaiki kontennya dari waktu ke waktu. Terima kasih, sampai ketemu lagi.